Pernah kepikiran nggak sih kalau punya banyak uang, itu otomatis berarti kita bebas? Kita tuh sering banget mikir kalau kaya raya itu ya tiket emas menuju kebebasan sejati. Tapi, gimana kalau ternyata itu nggak sepenuhnya benar? Yuk kita bedah bareng gagasan yang cukup mengejutkan ini. Coba deh bayangin nih, kamu punya duit 1 juta dolar, tapi hidup kamu malah numpang di sofa teman. Ini bukan skenario film loh, ini beneran kisah nyata dari Lewis House. Pengakuannya yang mengejutkan ini langsung membuka sebuah paradoks yang penting banget. Punya uang ternyata belum tentu sama dengan merasa bebas. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau 1 juta dolar aja nggak bisa beli rasa bebas, terus apa dong yang bisa? Percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah total cara kita memandang uang selamanya. Oke, ini ngebawa kita ke kebenaran yang pertama. Masalah sebenarnya itu bukan soal jumlah nol di rekening bank kita. Bukan. Tapi soal hubungan kita sama uang itu sendiri. Ceritanya Louis tadi itu contoh sempurna dari apa yang bisa kita sebut penjara emosional. Gila ya, walaupun udah kaya, Louis itu malah dihantui sama rasa takut yang luar biasa. Dia jadi numpukin uangnya, selalu milih kursi paling murah di pesawat. Dan rasanya tuh nggak nyaman terus. Secara finansial, dia bebas. Tapi secara emosional, dia terpenjara oleh pola pikir serba kurang. Sekarang, kita coba mundur dikit dan lihat gimana penjara ini bisa terbentuk. Ternyata, penjara emosional ini sering banget dibangun pas kita kecil dulu, lewat apa yang kita sebut cerita uang yang kita serap tanpa kita sadari. Coba kita lihat dua perspektif ini. Louis tumbuh dengan perasaan selalu kurang mampu, sementara Jay diajarin buat curiga sama orang kaya. Ceritanya beda kan, tapi hasilnya sama. Dua-duanya menciptakan kecemasan dan sabotase diri yang mirip soal keuangan. Cerita-cerita ini tuh nancep banget di dalam diri kita. Coba deh, luangkan waktu sebentar buat mikirin obrolan atau mungkin pertengkaran apa soal uang yang kamu dengar pas kecil. Keyakinan apa yang kamu serap dari lingkunganmu. Sadar dari mana cerita kita berasal itu langkah pertama buat nulis ulang ceritanya. Nah, sekarang kita sampai di titik balik yang paling kuat dan mungkin kedengarannya agak aneh, yaitu pergeseran dari mindset mengambil ke mindset memberi. Apalagi pas kita lagi ngerasa nggak punya apa-apa. Ini dia nih pergeseran pola pikir yang paling fundamental. Waktu kita ngerasa nggak berdaya, naluri kita pasti pengennya minta tolong. Tapi kelimpahan yang sesungguhnya itu justru datang pas kita ubah fokusnya dan mulai nanya, gimana ya caranya saya bisa bantu orang lain dengan apa yang saya punya sekarang? Ceritanya Jay ini contoh paling pas. Waktu dia hampir bangkrut, dia nggak minta-minta. Malah sebaliknya. Dia pakai koneksinya sama Nasdaq buat nawarin nilai lebih ke orang lain secara gratis. Justru tindakan memberi inilah yang ngebuka pintu kesuksesannya lebar-lebar. Oke, sekarang kita coba pakai perumpamaan yang kuat nih, biar konsep hubungan finansial ini jadi lebih nyata dan gampang kita pahami. Coba bayangin deh, uang itu adalah seseorang. Coba deh jawab ini dalam hati, sejujur-jujurnya. Apakah kamu bakal ngenghindarin dia, cuekin dia, atau justru kamu bakal rawat dan hargai dia? Jawaban kamu itu bakal ngungkapin banyak banget tentang hubunganmu sama uang saat ini. Bedanya tuh jelas banget, kayak hubungan yang sehat lawan hubungan yang beracun. Ada pengakuan yang dalam banget dari seseorang yang bilang, kalau uang itu manusia, dia bakal manfaatin terus ditinggalin gitu aja. Nah, kalau kita memperlakukan uang kayak gitu, gimana kita bisa berharap uang mau tinggal bareng kita? Tapi jangan salah ya, ada beda gede banget antara nyari jalan pintas yang bahaya sama membangun jalan yang beneran bikin urusan finansial jadi mudah. Yuk kita bedah perbedaannya. Jebakan uang mudah ini tuh ya semacam ilusi kalau kita bisa kaya mendadak. Ini adalah pola pikir yang selalu nyari untung cepat, yang hampir selalu, dan saya ulangi, hampir selalu berakhir dengan kerugian yang sama cepatnya. Nah, sebaliknya, membuat uang jadi mudah itu adalah hasil akhir. Itu kondisi di mana nyari duit rasanya lebih enteng, karena kita udah ngelewatin proses panjang buat bangun skill, keberanian, dan rasa percaya diri. Terus gimana dong caranya? Investasi terbaik itu bukan di saham atau kripto yang kita nggak paham, tapi di diri kita sendiri. Pelajari skill baru, berani buat coba dan gagal, dan layani orang lain. Itulah jalan sesungguhnya menuju kemudahan finansial. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, kita sampai pada satu kesimpulan yang dalam banget tentang hubungan antara dunia finansial di luar diri kita dan kondisi di dalam diri kita. Jadi, intinya, ujung-ujungnya tuh begini. Kesehatan finansial kita adalah cerminan dari kesehatan batin kita.
Kekayaan sejati itu adalah perasaan berkelimpahan dan aman, nggak peduli berapapun angka yang ada di rekening bank. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Cara kita memperlakukan uang, apakah dengan rasa takut atau percaya, dengan mindset kurang atau mindset cukup, adalah cerminan langsung dari cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi, setelah ngobrolin semua ini, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Saat Anda melihat hubungan Anda dengan uang, apa yang sebenarnya Anda lihat? Apa yang hal itu cerminkan tentang hubungan Anda dengan diri Anda sendiri? Jawabannya bisa jadi adalah awal dari transformasi terbesar dalam hidup Anda. Jangan sampai ketinggalan. Video seperti ini jarang banget saya buat. Kalau konten ini bermanfaat, tolong banget like, komen, dan subscribe sekarang juga sebelum algoritma YouTube menyembunyikan channel ini dari beranda kamu. Share juga ke teman-teman yang butuh info ini sebelum terlambat.